datangnya Allah. Di sini maksud daripada datangnya Allah bukan Allah yang datang, tetapi azab bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah mereka kemudian perkaranya dikembalikan. Kenapa di sini diartikan azab? Karena jelas di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan ayat 25 diterangkan wa yauma tasaqqaq sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, ini asap ini, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Jadi yang Anda ambil dari kitab Wahyu itu tidak ada kaitannya, sebab di kitab Wahyu itu bukan di setelah kiamat, tetapi di akhir zaman. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya di akhir zaman bukan bercerita tentang setelah kematian, tetapi sebelum kematian. Betul Bang, dalam arti Bang Juma, ketika kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk penghakiman dan membangkitkan yang ada di dunia ini, yang sudah mati ini untuk dibangkitkan dan dihakimi sesuai atau menurut apa yang dilakukan manusia-manusia ini gitu loh Bang. Gitu Bang. Oke, baik. Saudara coba lihat di dalam kitab saudara bagaimana kemudian uraian Yesus. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, firman itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan apa? Ada tidak kemudian Yesus mengajarkan firman yang keluar dari mulutnya untuk dituhankan seperti yang saudara lakukan hari ini? Oh tidak, tidak. Ketika Tuhan Yesus Kristus Bang Juma, ketika Tuhan Yesus Kristus turun dari surga ke dunia ini, tidak minta untuk disembah Bang. Bukan. Tidak minta untuk disembah. Bukan. Melainkan menyatakan dirinya itu sebagai anak manusia Bang. Sekarang gini, merendahkan serendah-rendahnya terhadap ciptaannya, itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena begitu besar kasih karunia-Nya kepada manusia agar manusia tidak binasa. Makanya dia sampai seperti itu Bang. Tidak ubahnya seorang ibu Bang. Maaf ya Bang ya. Tidak, ini dunia nyata Bang. Tidak ubahnya seorang ibu ketika itu dia banting tulang di pasar jual sayur-sayur mayur, menyeret sampah, menyeret sana ke sini. Demi apa? Demi anaknya. Itulah, seperti itulah perumpamannya Bang. Ketika seorang bapak demi anaknya, dia rela untuk dikumbangan-kumbangan untuk mencari apa? Mencari sesuatu agar bisa menghasilkan, untuk bisa diberikan kepada anaknya. Seperti itu Bang. Itu dunia nyata Bang. Apalagi dengan dunia yang memang yang pemilik hak cipta, kita ini. Kita nggak bisa lagi untuk menolak atau tidak bisa untuk menyangkal ya Bang. Gitu Bang. Saya nggak butuh asumsi kecap kayak gini ya Bang. Saya butuh data. Saya nggak bisa diskusi ala gereja Bung. Sekarang saya tanya, saat ini Anda menyembah Yesus atau tidak? Ya. Anda menyembah kan? Ya. Oke. Di akhir zaman kelak Yesus akan datang menghakimi. Dia menghakimi berdasarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Anda akan dihakimi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Apa jawaban saudara? Maksudnya gimana Pak? Yesus, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hari ini Anda menyembah Yesus, Anda akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan engkau wahai only menyuhankan diriku? Apa jawaban saudara? Ya karena kan sang firman itu yang menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan engkau? Atas kehendak siapa? Pertanyaannya harus kena dong kepada jawaban. Atas kehendak siapa kamu menyembah aku?
Ya atas pernyataannya lah. Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya Allah lah. Di Kehendak mana Yesus Allah Kristus. berkehendak agar manusia menuhankan Yesus? Atas kehendak Tuhan Yesus Kristus. Makanya Di saya mana mau Yesus menyembah Dia. berkehendak agar dia disembah? Hah? Makanya saya bacakan ya, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Itu siapa? Itu siapa yang mengatakan itu? Paulus. Itu Paulus. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Bang Juma. Bukan perkataan Paulus, Bang Juma perkataanku, yang terkasih. perkataan Bang Juma. Yesus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang keluar dari mulutku. Bang Firman Juma. itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bang Jumaku yang terkasih, Bang. Jadi seperti ini sebelumnya saya jelaskan dulu kepada abangnya. Petrus, Yohanes, ya kan, Yakobus, Paulus, semua itu yang mencatat di Bible atau di Injil atau di Alkitab ini, mereka dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mohonlah abang untuk memahami ini. Saya bukan memaksa, kalaupun abang tidak mau mengerti ataupun tidak mau memaklumi ini, ya saya tidak bisa memaksa Bang Juma. Ya fine saja gitu loh. Yang penting saya sudah merasa ini, saya terpanggil untuk memang harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Iya, mana dalilnya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus yang Anda jadikan rujukan kemudian untuk menuhankan dirinya. Ini jelas ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, berarti perkataan itu adalah perkataan yang keluar dari mulutku. Betul. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan yang keluar dari mulutku, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus, sembahlah aku? Mana? Tapi ini sudah, Bang. Mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus? Jadi begini, Bang Loh, Juma. kok jadi begini? Enggak begini. Saya maksudnya untuk supaya agak Bang Juma tuh untuk cobalah untuk bisa memahami ini. Memahami Anda atau memahami dalil ini dalam kitab saudara? Dalil ini begini, Bang. Ini dalil nih, Yohanes 12:48. Bang Juma, dengar dulu, Bang. Jadi ketika murid-murid Yesus Kristus menuliskan ayat-ayat yang ada di buku Alkitab ini atau Bible atau Injil ini, Bang, mereka para rasul ini dituntun oleh Roh Kudus, Bang, yaitu Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, Bang. Seperti itu, Bang. Karena Dari mulutku, bukan dari mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi dari mulutku. Bukan dari mulut Paulus, dari mulutku perkataan yang ku katakan, bukan yang Lukas katakan, Jadi, bukan saya yang sudah Paulus katakan. katakan. Bang Juma. Bang Juma. Ini perkataan Yesus ini. Benar dulu, Bang Juma. Bang Jumaku yang terkasih, sudah saya katakan. Ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini tidak minta untuk disembah, Bang. Sudah saya katakan berulang-ulang bahwasanya Tuhan Yesus Udah, berarti Anda sudah ketahuan kalau dia datang bukan untuk disembah, lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah dirinya? Ya, kan sudah ada tertulis di Alkitab. Di mana itu? Bang? Nggak mungkin saya, karena yang menulis Alkitab ini yaitu murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Maha Kuasa, Bang. Ini semua perkataan saudara ini perkataan yang tidak pernah Yesus katakan loh. Aduh, Bang. Jadi apa nggak memahami ya apa yang saya ucapkan? Saya atau Anda yang tidak memahami? Jadi gini bang, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Kuasa, Bang. Maha Kuasa di mana? Astagfirullahaladzim. Di mana pengakuan Yesus aku Maha Kuasa, Bang? Jangan ditambah, ingat. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jangan Anda tambah-tambahin. Jangan Anda tambah-tambahkan. Jangan Anda fitnah Yesus. Jangan Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yesus tidak pernah mengatakan itu.
Bang Jumaku yang terkasih, dengarkan dulu. Di Titus 2 ayat 13. Dengan menanti Titus itu penggenapan. perkataan siapa, Terus Bang? Abang ngomong itu lagi perkataan siapa? Bang, saja Sudah kasih. dikatakan, Bang. Titus Bang. itu perkataan siapa? Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti ada sekumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Ya, Bang. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Mana kumpulan firman itu? Mana? Bang. Titus Ya, udah, Bang. dibawa-bawa. Bang, aku untuk memaksakan abang untuk mengertikan ayat ini pun nggak bisa. Jadi aku angkat bendera putih, Bang. Saya Aku percaya angkat bendera kepada putih, Bang. Yesus, Bendera putih saudaraku. bukan menyerah, Bang, tapi saya sudah capek untuk menerangkan ini kepada abang. Saya tidak bisa Anda doktrin dengan ucapan-ucapan Tidak, lain. saya tidak mau Saya mendengarkan. hanya mau mendengarkan ucapan Yesus saja. Oh, kalau mau Yohanes Anda menuhankan Yesus. Saya minta mana firman perintah sembahlah aku. Gak Saya ada. mengatakan, tapi Anda abang mengatakan bilang katanya itu Yesus yang- datang bukan siapa untuk itu yang mengajarkan menulis menyembah Paulus? dirinya. Anda menyembahnya. Siapa yang ngajarin? Siapa? Anda akan dihakimi. Tidak apa-apa. Ya, Haleluya. nah. Saya terima, Bang. Saya dihakimi mau seperti apa, tidak Ya apa-apa. Saya sudah. terima. Berarti Haleluya, saya. Anda hanya berdasarkan imani saja berarti kalau Oh, gitu. tidak dengan dasar iman Kalau yang tidak kuat. berarti ada datanya, ada legalitas iman Anda dari Yesus. Mana? Anda menyembah Yesus, mana legalitasnya? Tunjukkan ke saya. Yohanes 14 ayat 23 baca. Yohanes Oke, Bang, 14 Bang, Anda Bang, baca Bang, satu Bang. perikop. Jangan cuma ngambil satu data supaya Anda mengerti isinya. Lanjutkan dulu, saya mau 23. Iya, baik. Kita baca. Jawab Ya. Yesus. Jikalau seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Jawab. Ya ada, tidak ada. Nggak iblis ada. hanya iblis yang meminta disembah. Oh, jangan salah. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi yang minta disembah itu siapa? Enggak ada. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu siapa? Iblis yang mau minta disembah. Saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang meminta disembah di dalam kitabnya orang Yahudi, yang memerintahkan membunuh semua siapapun yang tidak menyembahnya, itu siapa? Orang Yahudi aja kok enggak cocok sama Yesus. Lah, Kok bawa orang Yahudi lagi? orang Yahudi punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Bahkan Yesus kepada iblis, dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Sembahlah Allah Tuhanmu. Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berarti Yesus mengajarkan menyembah iblis. Itu semua karena kalau dia pun mengakui tidak akan percaya. Diakuinya pun dia Aduh. sebagai Tuhan. Jangan Anda berasumsi, Bu. Bukan asumsi, sudah Di dikasih ayat. kitabnya Apa orang lagi? Yahudi, justru Tuhan itu gila sembah. Kalau ada yang tidak menyembah dirinya, dia perintahkan untuk dibunuh. Kalau ada firman-Nya tidak dilaksanakan, dia perintahkan umatnya untuk membunuh. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuh dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Dia perintahkan orang dibunuh kalau dia tidak mentaati perintahnya. Anda ingin mengatakan bahwa beliau itu adalah setan, gitu? Hah? Justru yang mengajarkan menyembah kepada manusia itu setan. Markus 5 Anda baca, orang yang menyembah manusia Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Hayo. Ha. Markus berapa, Bang? Markus berapa? Buka. Markus 5 ayatnya. paman. Markus buka. 5 ayat Ya, berapa, Bang? Dek. Ayat berapa, Bang? Baca satu perikop atau saya yang bacakan. Buka aja, buka, baca. Ayat berapa, Bang? Biar Markus 5. dijelaskan. Ini perikopnya Yesus Kristus mengusir roh jahat dari Oke. orang Gerasa. Oke. Hmm. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu Yesus,
datang Oke. seorang yang kerasukan setan Ya. dari pemakaman menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena Oke. sudah sering ia dibelenggu dari rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit teriak-teriak dan memukili dirinya sendiri. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu sujud menghormat kepadanya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dia sembah kan? Sujud menyembah kan? Yang nyembah Benar? siapa? Iblis itu yang nyembah. Betul, orang yang kerasukan iblis. Iblis itu yang Iblis nyembah. yang ada di dalam tubuh orang itu mempengaruhi jasad orang itu menyembah Yesus. Betul Iya. kagak? Betul Iya. kagak? Iya. Ah, berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Setan. Bagus, terima kasih Anda jujur. Setan dalam perikopnya itu karena setannya takut. Karena setannya takut. Bang Juma. Dengarkan, saya ulang pertanyaannya. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan? Bang Juma. Setannya ketahuan yang Bang Juma. menyembah karena takut. Iya, aku suka kali ketawa Bang Juma nih. Allahu Ya, Akbar. udah. Masya Allah. Haleluya. La haula wala quwata illa billah. Haleluya. Haleluya. Setannya yang Bang takut Juma. disembah lah Yesus. Yesus itu sendiri yang Lalu mengatakan, dikatakan begini. Bang Juma. Lalu dikatakan begini. Dengar. itulah saksinya, saksinya. Dengarkan. Pak, dengarkan. Di data nomor 15-nya dengarkan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Ini orang setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Berarti sesuai dengan pengakuan saudara, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan Lain pengertian. Ini Bang Juma gagal paham nih. Benar-benar Kok jadi gagal paham? Ini fakta di kitab saudara. Kok jadi saya gagal paham? Ini Gagal orang paham. setelah waras dia tidak menyembah Yesus lagi. Iyalah. Dan memang, Bang Juma. Apa? Bang Juma nggak apa-apa Bang Juma. Bang Juma Gagal kalau gagal paham paham lah. pun Gue- saya nggak akan gue marah jadi- sama Bang Juma. Gue jadi Saya gagal tetap paham. mengasihi Bang Juma. Ya. Kok jadi gagal paham saya? Gimana ceritanya saya paham, gagal lah. paham? Nggak mungkin saya gagal Orang paham. setannya kata- Begini. Setan, Setan kita. dengar dulu, aku dulu. Ah. Setannya itu aja sudah memberitahu bahwa dia anak Elohim. Anak Elohim. Lalu disembah. Sehingga iblis itu takut. Menyembah, bukan takut, menyembah. Takutlah dia, makanya disembah. Supaya Dia nggak merasuki dibinasakan. orang. Dia merasuki orang itu. Orang itu seketika lari untuk menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena dia kerasukan Mana pengertiannya? Bang Juma ketawa gitu. Udah dibaca semua, tapi nggak ngerti. Gimana Dia ceritanya? sudah Coba. Sedangkan setannya aja sudah bersaksi, sudah menyaksikan. Berarti Anda bahwa dia pengikut anak setan. Elohim. Yesus Udah anak Elohim. Ya, setan mengakui Yesus anak Elohim. Siapa yang mengaminkan itu? Anda. Bang Juma. Berarti Bang Anda Juma pengikut takutnya setan, dia. betul? Bang Juma. Sudah dibilang, Jadi begini, kamu Bang datang Juma. untuk menyengsarakan kami. Nah, Apalagi? Juma. sekarang begini, di dalam kitab Kayak mana saudara, lagi? iblis mengajarkan Anda jangan Yesus terbalik-terbalik lah. Yesus Mana lah mengajar- bisa Anda paham Juma. itu Alkitab? Oh, Bang Juma. Iblis mengajarkan Yesus Ajaran itu ada. Al-Quran. Bang Juma, Iblis Ajaran mengajar. Iblis ajaran Al-Quran yang baik itulah dulu ajarkan sama saya. Iblis Supaya saya bisa mengajarkan, Hah? Iblis mengajarkan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Oke? Tuhan mengajarkan. Sudah disaksikan ya. Dengar. Tuhan Kenal mengajar. Dengar dulu.
Tuhan mengajarkan Yesus itu anak manusia. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Sekarang Anda mengikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Itu Bang. Dengarkan. Jadi begini Bang Juma, jadi begini. Jadi ketika iblis yang merasuki orang itu melihat dan tahu bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu datang, itu adalah dia tahu bahwasanya itu dialah maha kuasa. Bush. Ketika dia takut atau memohon ampun atau meminta belas kasihan, Keliru dia. Bang. Gagal paham. Saya pula yang gagal paham. Makanya gini Bang, ketika itu Aku pula dibilang. Kamu yang gagal paham. Gini. Dengarkan dulu saya, Bang. Iya. Yesus Jangan Tuhan kamu aja yang didengar. Iya, Kamu aja yang... habis itu Anda bantah. Kurangi dulu volumenya kuat kali. Sakit Habis kuping itu dengarnya. Anda bantah. Kurangi Matius dulu 1, volumenya itu. dengar, Sakit. Matius 1 menjelaskan kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung. Siapa yang dikandung? Yesus. Iya. Lalu kemudian Maria melahirkan anaknya. Ini Tuhan yang mengatakan dalam kitab saudara. Berarti menurut Tuhan Yesus itu adalah anak manusia. Tapi menurut iblis Yesus itu adalah anak Tuhan. Menurut Kristen yang mana yang Kristen imani? Memang iya. Memang iya. Nah itu dia, berarti Anda dengan iblis sama. Wow. Kali buat keputusan itu. Tuhan kami, Pak. Tanpa pikir kamu buat Loh, keputusan. saya kan sudah mengatakan, Tidak merasa Tuhan bersalah pun mengatakan kamu itu. di dalam, dengar Bang, Matius 1 Tuhan mengatakan Maria melahirkan anaknya. Berarti Maria anak manusia. Iya. Apa Yesus anak manusia? Iya. Iblis mengatakan di dalam Matius 4:3, Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9, Matius 8:28, Markus 3:11, Markus 5:7, Lukas 8:28, Lukas 4:41, Yesus itu adalah anak Tuhan. Mana yang Anda ikuti? Iblis Lihat atau Lukas. Tuhan? Lihat Lukas Bang 6 Juma, itu yang dikatakan Malaikat Jibril gadis itu kompak. telah lahir bagimu. Yahweh. Jibril sudah mengakui. Dengar dulu. Iya, dengar, Juma. dengar. Telah Jibril lahir aja sudah bagimu. mengakui telah Telah lahir bagimu Tuhan. Kristus. Datang Tuhan. lagi iblis. Mengapa kamu datang? Enggak. Anak Elohim untuk Saya membinasakan tanya. kami. Saya tanya, Mereka yang- sejalan. Kamu Saya aja yang tanya. nggak sejalan. Saya Nggak tanya, nyambung. yang lahir ini manusia atau Tuhan? Hah? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Menurutmu apa? Sukamu lah. Menurut Seleramu kami Anda, tanya menurut dulu. Anda, menurut Anda, Seleramu kami tanya. yang lahir ini Tuhan atau manusia? Seleramu kami tanya. Apa maumu? Baca kitabnya, jangan asumsi. Apa seleramu Baca sekarang? kitabnya, jangan asumsi lah. Apa yang ada dalam kitab saudara? Apa yang ada dalam kitab saudara? Tergantung seleramu cuma. Mau pilih Jangan apa gitu, yang jangan dua gitu, itu? jangan putus asa begitu, jangan putus asa gitu, jangan putus asa gitu. Kamu buat pertanyaan untuk menjawab. Jangan putus asa kayak begitu. Bacakan aja. Yang lahir di kota Daud ini Tuhan atau manusia? Jawab. Aku baru tahu malaikat sama iblis itu menyembah Yesus haleluya. Jadi kamu pengikut iblis. Bapak malaikat aja menyembah Yesus tidak pernah menyembah manusia. Iblis juga mengatakan begitu. Yesus Nabi juga menyembah mengatakan kepada begitu. Tuhan yang Nabi-nabi di juga langit. mengatakan begitu. Iblis Jadi saya menyembah harus mengatakan kepada apa, Pak? Yesus. Anda menjadi pengikut siapa? Yes dong, Yesus Kristus dong. Yesus tidak menyembah kepada anak Maria. Dia menyembah kepada Tuhan Bapa. Kan Ayo. Bapak begini. Ayo. Hai. Malaikat Hai. Nabi juga mengatakan Hai. begitu, Pak. Jadi gimana ini, Pak? Ini maaf ya, Maunya ini kemana? Abang Hamzah ini jangan selalu begini loh, bro. Kalau bro tidak percaya dengan Yesus Kristus, benar ya, baik-baik ya. Jangan kau bikin asumsimu sama kami gitu loh. Loh, ini kitab saudara. Makanya saya tanya. Oke, ini loh. Ini kitab Lukas saya. 2 nomor 11. Tunggu. Ini, Lukas gini, 2 nomor 11. Tunggu Nah, jawab. ini Hari kitab ini saya. telah lahir Nah, bagimu gini juru loh, Bang selamat, Juma, yaitu gini loh, Kristus. gini loh. Ini Tuhan. gini loh. Bang Juma gini loh. Ini kitab saya.
Kamu tidak mengimani kitab saya gitu. Kamu mau Tapi menyalahkan kitab saya gitu. tapi Enggak, gitu. saya lebih Kamu tidak paham. mengimani kitab saya. Saya tapi lebih kamu mau paham. menyalahkan kitab saya loh. Saya tidak punya menyalahkan dalil apa kitab untuk saudara. mengutuk iman saya gitu loh. Kamu Saya punya dalil tidak- apa untuk saya mengutuk iman tidak saya loh. sedang ingin Kamu menghakimi punya dalil iman saudara. apa untuk mengutuk iman saya gitu loh. Oke, Gurunda, Apa enggak? dulu. Ya. Sekarang apa yang Anda tanggung Apa jawabkan enggak? tentang Kau cuma kau tidak punya hak untuk mengutuk iman saya gitu. Dengarkan. Enggak? Kok kejang-kejang? Loh, bukan kejang ini loh. Kamu cacingan. itu tidak bisa Enggak mengimani kejang-kejang, Alkitab, tapi cacingan. Alkitab, tapi Cacingan. kamu mengutuk tentang Ya iman udah saya gitu. diskusi dengan baik, Nah, saya memang baik, tapi dari kamu bicara Pertahankan itu ketuhananmu seakan-akan imanmu itu seperti paling benar. apa maunya Pertahankan iman dirimu. bohong, weh. Begitu loh. Jangan dongo kamu. Begini loh, begini loh. Kalau mau diturunkan bilangnya sama. Akan imanmu itu paling benar gitu loh. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Paham nggak? Oke, Kamu iya. seakan-akan mengatakan imanmu itu Bang, paling kalau benar. mau diturunkan bilang Bang Juma ya. Iya, entar sebentar. Oke, sekarang mau diskusi apa, Pak? Rasukan kau. Mau diskusi apa? Ya udah disuruh apa aja bebas loh. Ya udah. Lukas 2 nomor Diskusi 11. apa Yang aja. lahir ini Tuhan atau manusia? Bawa Yang apa? lain itu firman loh. Itu firman Tidak Tuhan loh. ada tertulis Dengar, firman loh. lahir, Loh, kuclet. dengar. Itu dari firman dari Bagaimana imanmu tidak goyah? Ucapan dan imanmu bertentangan dengan kitabmu. Dengar. Kita itu Kristen, itu menganut Tritunggal. Itu dari Bapak, Taleo firman yang saya dan tanya, Yesus Lukas itu 2 satu. nomor 11. Paham nggak? Kita penganut Tritunggal. Firman, Saya tidak tanya Bapa, imanmu. Bapa, dan Yesus Yang saya satu. tanya Lukas 2:11, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Itu firman menjadi manusia. Yang Firman lahir itu sama ini dengan firman Allah Bapa. atau Tuhan? Paham nggak? Allah Bapa punya firman. Allah Bapa, nenekmu kiper. Mana begitu bicaramu. Allah Bapa. Tapi Oke, kamu nggak tahu benar, sebentar, gitu. Gurunda izin Gurunda biar ini. Kocak juga Oke, Bang Juma oke. Anda kan katanya Tritunggal. Bisa menjelaskan konsep Tritunggal dari hasil Kalsedon? Nanti saya terangkan Tritunggal. Nanti saya Dijawab. terangkan Tritunggal. Tapi kamu bisa mengimani teriak-teriak Tritunggal Anda. yang salah. Paham nggak? Jangan kalau cuma mau teriak-teriak di sini istri dan Nah, anak-anak begini, saya bro, lagi begini, pulang bro, ke rumahnya. begini, Kita begini, bisa bro. teriak-teriak di sini Nggak, sekencang begini, apa kau bro. teriak? Nggak, begini. Nggak, begini, bro. Yang saya katakan tentang Tritunggal, kamu tidak mengimani. Kamu Mana jawab. yang mengimani? Coba Hal yang eh, bodoh jelaskan. kalau saya Coba sebutkan. jelaskan bagaimana Hal yang bodoh kalau saya konsep. katakan tentang Coba Tritunggal, yang mengimani. kau ngomong mau diskusi Tritunggal nggak? yang ada kok. Mau Hal diskusi yang nggak? bodoh kalau saya ya katakan kau, Tritunggal, yang itu tidak kau, mengimani. itu Paham kau. nggak? Teriak-teriak Paham nggak? kejang-kejang. Hal yang bodoh. Iya, kalau saya jelaskan. katakan tentang Jelaskan Tritunggal, yang tidak berimanmu. mengimani. Jelaskan Yang berimanmu. ditanya Jelaskan. yang lahir Tuhan atau Jelaskan. manusia Itu di kota Daud. firman Tuhan yang menjadi manusia. Yang Firman mana? dengan Yang Tuhan mana itu Yesus satu. mengatakan Dan firman itu yang menjadi manusia itu adalah Yesus? Di Paham mana? Di mana kata Iya. firman itu telah Karena menjadi kamu manusia? itu- Di karena mana? kamu punya konsep Di itu, mana? kamu tidak Di mana? Di mana? Ya sudah, kalau tidak paham turun aja. Lu Kalau kan tidak aja. paham turun aja. Dengar. Kalau bodoh. Yeay, Lukas 2 nomor 11. kau yang Bodoh gitu loh. Yang ditanya Lukas 2 nomor 11, kamu baca, kamu bawa biblos nggak? Kamu bawa buku biblos nggak kamu? Kita punya kitab loh. Iya, kamu baca Lukas 2 nomor Kita 11. punya kitab loh. Iya, coba kamu baca Lukas 2 nomor Ya 11. baca kita Baca, perlu baca. baca. Kamu baca aja tentang semua kitab. Oke, yang saya baca jawab. ya. Ini yang dikatakan, Ya, yang baca ditanya aja, sama udah. Bunda Zuma. Dengarkan kamu ya. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang yang ditanya, yang lahir Tuhan atau manusia? Itu firman yang menjadi manusia. Di sini tidak ada firman menjadi manusia, kocok. Yang ditanya Bunda Zuma, yang lahir. Firman itu menjadi manusia. Lanjut. Kamu tidak tahu konsep Tritunggal, makanya kamu tidak bisa mengimani. Laporan ini balik mulai. Gitu loh, bro. Yang ditanya apa yang ditulis, apa yang kau jelaskan? Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Dengarkan dulu Pak, kita uraikan satu-satu. Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana ada mengatakan manusia itu adalah Yesus? Kamu tahu tentang malaikat. Kamu. Loh, Pak Joma, kamu slow lah. Iya, Kamu udah macam bukan enggak Bang Zuma itu, bukan Bang Zuma. Di mana? Apa Nih. itu? Ya, di Ada mana? suara perempuan di belakang mana- Juma. Di ST izin. Di mana kata di situ mengatakan bahwasanya firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus? Di mana? Kamu tadi mau bicara tentang Alkitab.
Seakan-akan kamu itu sudah paham tentang Alkitab. Nggak, Sekarang jawab. kamu Nih, bertanya nih, tentang nih, aku tentang nih, nih, Alkitab. nih, Kalian nih, bodoh loh. Loh, gini loh. Kamu mau menghakimi aku tentang Iya. Alkitab loh. Kayak gini loh. Konsepnya kamu itu mau menghakimi aku tentang Alkitab. Sekarang Pada kamu mulanya bertanya adalah firman, firman Alkitab, bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana firman itu telah menjadi manusia? Mata saya ke kamera dan saya tidak melihat Bible, Pak. Mari kita paham Bible Bapak satu-satu, Pak. Kau Rasid. Iya, ya. Ya, tentang Alkitabku. Seakan-akan Iya. belum paham. Iya, iya. Firman telah menjadi manusia. Di mana manusia itu, Pak? Paham loh. Di mana manusia itu, Pak? Guys, Ini saya kamu tidak pada tahu di mulanya mana adalah firman, firman bersama-sama. Firman, dengarkan, dengarkan, Pak. Pak, Aku dan dengarkan. Bapak adalah satu. Bapak mencomot-comot ayat. Bapak mencomot-comot ayat. Aku saya mau tanya kau. Bapak mencomot-comot ayat. Besarkan Hesti, besarkan Hesti. Bapak mencomot-comot ayat. Di mana? Di mana, Bapak? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Oke, oke, oke. Karena kan kau udah betul paham betul tentang Alkitab. Ini mata saya ke kamera, Pak. Ini mata saya ke kamera. Bapak naik teriak-teriak, Pak. Bapak naik teriak-teriak. Masa orang gua Dengarkan, 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 Pak. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman Lu gak adalah Allah. bakalan bisa, Bes. Mata lu kayak gua gak bakalan bisa, Bes. Mau lu paksain Ya. gimana pun gak bakalan bisa, Bes. Saya itu sudah paham betul tentang Alkitab. Ya, Aneh, kamu ini aneh. Ini, Pak, ini. Ditanya Iya, apa, Pak, kamu jawab ini, apa? Pak. Alkitab gitu loh. Muka saya Sekarang tidak tanya kamu. kemana-mana. Coba kau cari. Sekarang ada bahasa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yang di Lukas 2 nomor 11 yang ditanyakan, yang lahir itu Tuhan, Tuhan atau manusia yang ditanya? Kamu jawab. Yang tertulis Tuhan atau manusia, makanya ditanya. Nggak gini Yang loh. lahir di kota Daud, Tuhan atau manusia? Enggak gitu loh. Tadi saya dengar kalian berbicara. Yang lahir di kota Daud, Tuhan atau manusia? Jawab. Tentang Alkitab. Tuhan dengan Sekarang manusia. itu udah betul-betul tentang memahami semua Alkitab. Iya, ini dengarkan. makanya mau diuraikan satu-satu, Pak. Ini saya mau menginjili Bapak biar Ini Bapak harus tidak banyak bicara. Aku dan Udah. Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika Bapak mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Siapa Ia yang diutus? Ini kalian tadi bicara seakan-akan kalian sudah paham tentang Alkitab. Dengarkan, Dek, ini Dek. saya. Sekarang kalian, yang saya kalian. Ini saya katakan. Ayat Imam Yesus mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Apa itu, Pak? Sekarang saya tanya kau mengatakan sudah paham Alkitab. Hah? Enggak, Rasid. Ya, mari kita saling memahami. Udah memahami. Mari Udah kita saling. Alkitab. Saya bisa Sekarang kau ajarkan. udah menjawab Dengarkan, Pak. Dengarkan, Tuhan. dengarkan. Sekarang Saya itu yang dengarkan, Pak. saya Bapak, imani. Bapak, dengarkan. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman tentang bagaimana Aku dan tentang. Bapak adalah satu. Iya, iya. Sekarang gantian, Pak. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu. Yesus itu menjadi Ini Tuhan, Pak, wajib pada saat pohon, ya. disalib. Hah? Yesus menjadi Tuhan itu pada saat dia disalibkan. Kau tidak paham masalah konsep Tritunggal. Dengarkan, Kau tidak mengimani konsep Mari kita Tritunggal. lain, Makanya mari kau kita menolak uraikan aku satu-satu. menghargai Alkitab. Mari kita uraikan satu-satu, Pak. Kenapa Mari kita kau uraikan tidak mengimani satu-satu. konsep Tritunggal? Ya, mari kita uraikan satu-satu, Pak. Kau Mari paham kita nggak? uraikan Rasid? satu-satu, Kau paham Bapak. nggak, Rasid? Kau paham Saya nggak? kasih Bapak Kau pemahaman paham? di mana Kau konsep paham ketuhanan konsep itu. Tritunggal. Iya, Rekam muka iya. Ibes, guys. Besok Saya jadikan paham. PT ya. Iya. Rekam muka Ibes, Saya besok paham. jadikan PT. Ya, saya paham, Pak. Saya paham. Ya, Pak, ya. Dengarkan, Pak, dengarkan. Saya bisa memberitahukan kepada Bapak, mengajarkan kepada Bapak bagaimana konsep ketuhanan Yesus Iya, itu. tahu, iya, tahu. Yesus Kok itu kau pula menjadi Tuhan. mengajar aku? Ya, makanya Bapak dengarkan. Makanya Bapak dengarkan, tinggal Bapak pilih. Kau tidak perlu Tinggal mengajar Bapak aku. pilih. Karena kau tidak Bapak- mengimani konsep Tritunggal. Iya. Karena Ya, kau kamu tidak jelaskan. mengimani Tritunggal. Dengan Aku ya perlu omonganmu. makanya Bapak diam, Apa Bapak kau? pilih, Bapak pilih. Bapak Iya. mau Yesus menjadi Bawa Tuhan dia pada pulang. saat disalibkan Karena kau tidak atau mengimani Bapak? dengan Iya, tahu, iya, tahu. Iya, makanya dengarkan. Kita uraikan satu-satu ya, Pak, ya. Kita uraikan. Ini Kamu uraikan apa? Bang Suma style nih. Kita uraikan satu-satu. Iya, Asik, Kau uraikan ya apa? kan? Ah, Kau uraikan apa kau? ya Petrus mengatakan, Kau mau uraikan apa kau? iya, Kau Petrus. hanya menguraikan Dengarkan dulu, Tapi dengarkan kau dulu. menguraikan semua itu sehari dalam kejadian Oke, semua. oke, Dari pelan-pelan. Yusuf lahir sampai ke Wahyu. Kau terus menguraikan. Dan Kau menguraikan tenang. ayat. Pelan-pelan.
pelan-pelan Pak, dengarkan Pak, dengarkan. Sekali aja Bapak mencoba mendengarkan, belajar mendengarkan. Jadi seluruh kaum Israel, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebagai penyemasek, udah mulai menghujat kamu. Kalau mulai menghujat kamu nggak kedengaran orang tahu nggak? Apa kamu mau narasi apa? Bilangan 313. Oh ngamuk, hantam dengan biblosmu baru tahu kamu. Bapak dengarkan Pak, saya yakin Bapak masih melihat di bawah Pak. Lihat muka saya Pak. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dan Roma 14 nomor 9 mengatakan, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi zombie. Supaya ia menjadi Tuhan. Kok zombie sih? Iya, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Bapak tinggal pilih, Yesus menjadi Tuhan pada saat disalib atau pada saat dia hidup di dunia. Begitu Pak. Saya ajarkan Pak. Nakal. Malam. Ya, selamatkan malam. Gimana Pak? Bapak mau juga Pak? Lanjut Bang Zuma, mohon maaf. Silakan Bruno. Saya mau bertanya, bolehkah diizinkan bertanya? Buka kamera dulu dong. Wajah saya nggak ganteng. Emang lu pikir yang barusan itu ganteng ya? Ganteng ya. Pasti banyak cewek yang mau tuh. Pasti banyak cewek yang mau naksir itu. Naikkan lagi. Jangan naikkan lagi yang tadi, naikkan. Iya, jangan dia gitu, kok diturunkan tadi. Apa kabar Bang Juma? Jadi ajaranmu dihujat, penghujat mau dibiarin. Tuhan kalau begitu. Bukan ada penghujat. Kalian ada yang mau didengarkan. Dia ngomong nggak kalian dengarkan. Makanya kami timpang, dia belum menghujat. Kalian ini Yesus aja kalian hujat, mengatakan dia anak domba. Makanya gantian ngomong. Kalian Yesus aja kalian hujat, gitu loh. Yesus anak domba, yang digerek layarnya 1 Korintus 5:7. Ngomong. Makanya ajaran makanya agama lain kalian hujat. Yesus aja kalian hujat kok. Apa? Jangan munafik, gitu loh. Ketampul kan? Semua tuduhkan sama kami, tidak masalah itu. Nggak masalah ditanya. Tuduhkan aja apa yang mau kamu suka. Itu bukan tuduhan itu Pak, itu data Pak, bukan tuduhan. Asal jangan mau main turunkan aja lah. Jangan mau main turunkan. Kalau kamu dia dari sini akan kubongkar semua Bible-mu itu. Bongkarlah. Aku jelaskan sama kamu. Dia tadi udah mulai menghujat. Ya. Sekarang saya katakan kepada Anda, biar aku jelaskan biar mengerti kamu. Halo. Bilangan 313536 ya. Tuhanmu minta cewek 32 perawan. Apa kau? Berapa? Baca bilangan 313536 apa? Karena itu? Temanmu tadi sudah menghujat, makanya diturunkan. Nomor berapa? Bilangan 313536. Ayo kau buka. Apa di situ? 32 perawan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu apa itu? Mana itu? Buka di mana itu? Di mana itu pula? Udah dibilang. Bilangan berapa? Bilangan 313536. Buka kamu. Ada kamu sama Lagian Bapak ini kupingnya kok budek kali, udah dibilang bolak-balik. Bilangan 313236. Iya. Apa 3 budek kali. Turun bahas ini diskusi baik-baik. Biar jelas. Kalau kami membawa datamu. Biar jelas. Belum saya bawakan Yeskel kepada Anda. Belum saya bawakan Yeskel. Belum saya bawakan Amsal kepada Anda itu. Diskusi mantap lah. Makanya diturunkan tadi yang penghujat, tahu nggak? Jadi kalian nggak usah pungkiri, Yesus aja udah 2 kali diturunkan malam ini. Udah Pak, lanjut diskusi. Ada Bunda Zuma, silakan. Diskusi yang santai, bagus. Ya makanya diturunkan temanmu tadi. Halo. Aku nanya deh. Halo, malam. Boleh saya bertanya? Ya, boleh saya bertanya kah? Ya, mau nanya apa tersenyum? Begini, kalau kami di Kristen kan, kami percaya kepada Bapa, Allah daripada Allah, Tuhan daripada Tuhan, terang daripada terang, dan kami percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus yang dilahirkan, ya, yang turun nyata menjadi manusia. Nah, saya kepingin bertanya kepada
Hehe. Oh alah, bertanya aja kepada Bang Juma, nggak usah pakai lihat Google. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, nggak usah tengok Google. Kepada Arasid nggak usah tengok Google. Kepada Sidik nggak usah tengok Google. Alah, ya Allah. Oke. Aku tanya ini khusus aku dan Bang Suma ini. Aku dan Bang Suma ini. Oke. Silakan. Aku mau tanya sama Bang Suma. Bang Suma menerima keselamatan dari mana? Atau apakah Bang Suma sudah selamat? Jaminan ke surga? Jaminan di surga jelas. Apa? Coba jelaskan. Kami umat Islam diberi warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Pertanyaan yang sama, ada nggak jaminan Yesus kepada orang Kristen penyembahnya? Ada. Loh, belum jelas, belum selesai. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jaminan Anda ke Firdaus? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjauhkan diri dari persinahan. Apa kata Allah untuk mereka? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini warisan kami nih, surga Firdaus. Mana warisan dari Yesus? Sudah abang lakukan itu? Sudah abang laksanakan semuanya itu? Kami sholat, kami puasa, kami zakat. Ya, sudah. Benar. Iya benar. Kenapa? Nah sekarang giliran saya bertanya, mana warisan dari Yesus untuk Anda? Yesus Kristus sudah menebus kami, Bang. Ya kok nembus kayu salib. Bang Suma, Tuhannya nggak adil. Masa kecepatan disalib bikin kita beda agama sama dia? Harusnya besok sore aja atau enggak minggu depan gitu loh. Lanjut. Tidak ada itu penyaliban penebus dosa, nggak ada. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah unsur politik. Ini saya sudah jelaskan tadi di Komal sebelah.